akan selalu menolong kami. Musim boleh berganti, kehidupan kami boleh berubah, tapi yang kami percayai, kesetiaan-Mu itu akan terus ada buat kami, Tuhan. Terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pagi hari ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Jemaat saja katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama angkat kedua tangan, kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Jadikan lagu ini seruan doa kita. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya ajak kita semua untuk tutup mata pada pagi hari ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Keluarkan doa kita kepada Tuhan. Siapa yang kita rindukan untuk mengalami dampak dalam hidupnya? Apakah pasangan kita? Apakah anak-anak kita? Mari kita serukan kepada Tuhan. Kita sampaikan permohonan kita. Katakan, Tuhan, Engkau sanggup menolong keluarga kami. Tuhan, Engkau sanggup menolong hidup kami. Mari pada pagi hari ini kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan doa kita. Katakan, Tuhan, Engkau sanggup menolong. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari naikkan doa-doa kita, sebutkan nama mereka. Kami berseru Tuhan, kami berseru. Kami percaya, kami berseru. Kami bersepakat di tempat ini, Tuhan. Sekalipun kami belum melihat mujizat,
Mungkin kami belum merasakan perubahan dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pasangan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang-orang di sekitar kami, di tengah keluarga kami. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Di awal bulan ini kami mau berkata, Engkau masih sanggup melakukan mujizat. Engkau masih sanggup mengubah keadaan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah kami Tuhan. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
tidak akan kehilangan harapan kami Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, sekali lagi katakan, Kau kuatkan kami bertahan. Kau kuatkan, Kau harapan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Coba saja katakan Immanuel. Kau setia Tuhan, takut. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi, jadikan ini deklarasi, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan. Kita katakan. Boleh bilang ke kanan kirinya, Allah Immanuel beserta kita. Ada sukacita pagi ini Bapak Ibu, amin. Amin. Kita akan satukan hati kita pagi ini untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena pagi hari ini tema kita adalah impact. Mari kita bersama-sama berdampak bagi saudara-saudara kita. Amin. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Amin. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan, Bapak Ibu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halangannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Bapak Ibu percaya kalau hari ini girang, coba kasih senyum ke kanan kirinya dulu. Saya nggak pernah ketemu orang girang tapi mukanya datar. Sama-sama katakan, Dia girangkanku. Dia girakanku, Ku bersuka sebab Dia. girakanku. Ayo lebih semangat katakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab. Semua ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3, go. Dia girangkanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab yang di atas. Mari sama-sama gerak. Dia girangkanku. Oh, Dia girakanku. Sampai semuanya gerak. 1, 2, 3, go. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab. Yang atas saja katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girakanku. Yang di atas. Bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Sekali lagi. Sebab Yang di atas saja. 1, 2, 3, go. Dia girangkanku. oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mendoakan anak-anak gereja anak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan anak-anak yang luar biasa. Mari kita mengadakan tangan kita untuk anak-anak gereja anak. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak gereja anak ya Tuhan. Kau berkati
dalam sebentar akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati supaya anak-anak gereja anak ini dapat mengaplikasikan firman-firman Tuhan ke dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan Kau juga memberkati setiap mentor yang ada, kiranya setiap para mentor dapat memberikan bahasa yang dapat mudah dimengerti oleh anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Selamat sekolah minggu anak-anak, Tuhan memberkati. Siapa yang sampai hari ini ada jawaban doa yang belum terjawab, boleh lambaikan tangannya? Oke. Siapa yang masih percaya Tuhan sanggup menjawab doa kita, boleh lambaikan tangannya? Saya mau ajak kita dalam beberapa waktu ke depan. Dia Tuhan yang baik. Tapi kadang kita yang tidak merasa Tuhan itu baik. Mari ambil waktu pada pagi hari ini, fokuskan hati kita. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia Tuhan yang besar. Waktu ada orang-orang yang bersepakat di tengah keluarga, maka apa yang kita doakan itu akan Tuhan kerjakan buat hidup kita. Kalau Anda datang pada pagi hari ini dengan kekecewaan terhadap Tuhan, kalau Anda datang dengan keraguan terhadap Tuhan, pagi hari ini katakan, Tuhan saya mau percaya. Tuhan saya mau percaya, Tuhan bisa karuniakan anak buat saya. Tuhan saya percaya Tuhan sanggup menyediakan untuk membayar hutang-hutang saya. Saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya karena Engkau sanggup menolong kami. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di tangan-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau setia Tuhan. Setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kalau hari ini kamu mau menyerah, katakan, ku tidak akan menyerah. Menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman.
menjawab sesuai iman kita. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pagi yang luar biasa karena Tuhan selalu memberi kepada kami anugerah yang terbaik. Bahkan kasih setianya selalu nyata dalam setiap kami. Saatnya Tuhan kami duduk diam, mengambil bagian yang terbaik untuk dengar firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Beri hati kami haus dan lapar sehingga semua kami akan dipuaskan. Karena hari-hari ini hari yang jahat. Karena itu kami harus arif, kami harus bijaksana, kami harus dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami menjadi bijaksana di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Berikan kami semua roh hikmat, wahyu dan pengertian agar firman yang akan kami pelajari di pagi hari ini benar-benar akan mengubah dan memulihkan cara pandang kami supaya pikiran, perasaan dan kemauan kami sama dengan pikiran, perasaan dan kemauan Tuhan. Kami bersyukur dan kami semua siap diberkati, dan di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Minggu pertama di bulan Desember, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Pastikan bahwa semua kita mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Katakan amin. Kita tidak akan mudah menyerah. Rise and never give up. Bangkit dan pantang menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak sekedar slogan, tapi ini ada ungkapan isi hati yang begitu percaya kepada pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Bulan ini tema besarnya impact. Impact itu memberi dampak. Ya, gambarnya itu bola, karambol. Jadi akan begitu disentuh yang satu, kena yang lain, maka kemudian akan bola yang lain tersentuh dan kena pengaruh, terjadi pengaruh yang luar biasa. Nah karena itu kita semua sudah didesain sejak semula bahwa hidup Anda dan saya itu akan memberi pengaruh yang baik atau yang negatif. Dan kita pilih pasti karena Tuhan memanggil dan memilih kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Yang setuju katakan amin. Nah, minggu ini kita akan dapat tema yaitu family atau keluarga. Ya, keluarga. Family atau keluarga. Karena sejak semula Tuhan yang pertama kali punya ide dan gagasan membentuk sebuah keluarga. Tidak baik manusia itu seorang diri. Adam seorang diri dan mencoba untuk mencari yang sepadan dengan dia, tidak menemukannya. Lalu Tuhan membuat Adam tidur, diambil salah satu tulang rusuknya, kemudian dicipta oleh Allah menjadi seorang wanita
jenis kelamin yang berbeda. Adam laki-laki, Hawa adalah perempuan. Ya, kita lagi menyaksikan tentang Piala Dunia di Qatar. Dan ternyata di Eropa dan Amerika itu sudah mereka mendengung-dengungkan tentang hak asasi manusia. Dan saya baru ngeh bahwa LGBT ya, lesbian, biseks ya, gay dan transgender itu sekarang diizinkan secara bebas. Bahkan ada 9 negara klub sepak bola akan keluar dari FIFA jika mereka tidak diizinkan untuk kelompok LGBT itu boleh hidup bebas dan melakukan haknya. Di Eropa di beberapa negara, gereja-gereja harus menikahkan orang yang sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Itu gereja Bapak Ibu. Dan kalau gereja tidak melakukan itu, maka mereka akan kena sanksi undang-undang di negara itu. Setan begitu rupa mencoba untuk merusak ketetapan ilahi sejak awal bahwa laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk menjadi suami istri, lalu melahirkan keturunan. Tapi sekarang begitu luar biasa, mereka karena mengisukan tentang hak asasi, ya, lambangnya pelangi. Dan salah satu tim dari Jerman yang datang dengan pesawat yang gambarnya pelangi itu menunjukkan mereka sangat setuju dengan LGBT. Turun mendarat, kemudian mereka tidak boleh turun penumpangnya, harus kembali ke negaranya dan ganti pesawat yang lain. Ya, kita seharusnya malu. Mereka yang sebenarnya berbeda dengan keyakinan kita, tapi mereka menegakkan salah satu bahwa selama Piala Dunia itu dilarang untuk menggunakan atribut-atribut yang menggambarkan tentang keseriusan mereka setuju adanya LGBT. Jadi sejak semula Tuhan sudah menentukan tentang keluarga, Adam dan Hawa. Lalu kemudian waktu dunia penuh dengan dosa, manusia sudah bejat di hadapan Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada Nuh dan keluarganya, mereka supaya membuat bahtera. Diperkirakan Nuh membuat bahtera itu 100 tahun. Nuh hanya bisa memenangkan istri, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Karena dia punya 3 menantu, pasti Nuh punya 3 besan. Besannya saja tidak percaya lewat berita tentang Tuhan dan yang akan adanya bencana alam menenggelamkan seluruh dunia. Hanya Nuh, istri dan 3 anaknya, 3 menantunya, 8 orang saja diselamatkan. Itu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Setelah Nuh kemudian terus ada Abraham di sana, kemudian punya keponakan Lut yang tinggal di dekat Sodom dan Gomora. Dan kota itu penuh dengan dosa. Di sana juga mayoritas orang gay, laki-laki menyukai sesama laki-laki. Makanya ada istilah sodomi, itu dari kota Sodom, dimusnahkan. Hanya Lut dengan kedua putrinya saja. Itu pun karena doa Abraham. Makanya kalau kita tidak serius, keluarga benar-benar dibangun di atas kebenaran firman, dan kemudian hidup berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan, tidak ada yang bisa bertahan. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak, tahun keberapa pernikahan dianggap aman? Tidak bakal cerai. Saya berkata, tidak ada tahun yang dianggap aman. Tahun berapapun masih ada resiko terjadi perpecahan. Bahkan bisa terjadi perceraian.
Lalu yang membuat kita bisa sampai kakek-kakek ninen-ninen dipisahkan oleh kematian saja. Apa Pak? Yang pertama, Anda harus yakin pernikahanmu adalah yang mempersatukan Tuhan. Yang kedua, Anda harus ada dalam pendampingan. Kalau ada masalah muncul, ada pertengkaran terjadi, Anda tidak tahu solusi, jalan keluarnya, ada orang-orang yang dari bapak ibu rohanimu, sahabatmu yang dewasa, Anda bisa share dan kemudian mendapatkan nasihat, dukungan doa. Di sanalah yang akan membuat Anda dan saya bisa bertahan hingga hanya kematian yang dapat memisahkan kita. Saya ulangi lagi. Ada istilah pepatah yang saya berulang-ulang saya sampaikan. Untuk ibu-ibu, kalau Anda salah masak karena kasinan, menyesalnya hanya sehari. Sebentar lagi bisa masak lagi, betul ya? Wis dikai uyah, lali ngasih garam lagi. Asinnya, saking asinnya melebihi laut mati sampai pahit. Hanya menyesal sehari. Kalau para pria wanita salah potong model rambutmu salah, plentas-plentas, menyesalnya sebulan. Karena setelah itu akan tumbuh lagi rambutmu. Betul? Kalau Anda salah mengerjakan ujian yang masih kuliah, sekolah, menyesalnya setahun. Karena tahun depan kalian baru ujian lagi. Betul ya? Kalau kalian yang belum menikah, salah memilih teman hidup, dengar ini, akan menyesal seumur hidup. Makanya teliti sebelum membeli, sebab barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Tidak ada retur. Aku rasa nengki tak balik ki. Betaria Sonata pernah menyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu suaminya Willy Dosan, orang Magelang, artis. Tadinya lagu itu begitu booming dan terkenal. Tapi akhirnya benar-benar Betaria Sonata cerai dengan suami. Jangan-jangan sekedar nyanyi karena senang lagunya. Perhatikan syairnya. Karena perkataan kita punya daya cipta, punya kuasa. Hati-hati dengan keluarga dan rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan serius dengan keluarga. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana jemaat dapat mengaktifkan posisi dan fungsi masing-masing dalam keluarga dan jemaat. Dan jemaat mempunyai kesadaran untuk berkontribusi yang positif bagi keluarganya. Bagaimana kemudian Anda bisa mengalami yang namanya keluarga Kristen yang ideal. Yang ideal itu seperti apa sih, Papi? Ya, dalam Titus pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berkata demikian. Titus pasal 2 ayat 1 dan 2, tetapi engkau Titus beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sekarang para laki-laki saja yang baca, laki. Baik suami, bapak, anak laki. Yuk 1, 2, 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketegunan. Nah, laki-laki kalau sudah menikah, posisimu dalam keluarga adalah kepala. Laki-laki adalah kepala istri. Apa itu artinya kepala? Yang pertama, kalau Anda adalah laki-laki, apapun status pendidikanmu, status sosialmu, kalau Anda laki-laki begitu menikah secara otomatis Anda jadi kepala, jadi pemimpin. Jadi para laki-laki itu punya potensi untuk jadi pemimpin, meskipun jadi pemimpin bagi keluarganya. Halo, katakan amin. Ya, kepala itu artinya ada 3. Yang pertama, mengayomi, melindungi, menaungi.
membuat istri dan anak-anaknya menjadi merasakan aman. Itu kepala, tudung, payung, atap yang melindungi keluarga. Saya dan kebanyakan para pria tidak mendapatkan contoh patron dari orang tua kita masing-masing. Yang pertama karena orang tua kita kemungkinan juga nggak tahu. Pokoknya menikah saja. Tapi posisi dalam keluarga apa? Sehingga terjadi seringkali tumpang tindih. Yang jadi pemimpinnya malah istri. Itu artinya tubuh tanpa kepala. Ya. Jadi kepala, arti yang kedua adalah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga atau memenuhi nafkah. Makanya harus bekerja keras, bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas. Kenapa ikhlas? Para laki-laki capek seperti apapun jangan sering mengeluh di hadapan istri. Wong ora mengeluh, ngono kok ngangkluh. Wong lanang yo tanggung jawab, ngono ndak diunek kayak gitu. Ya, para pria dimpet. Napa? Kok ya layah-layah kesel yo. Kerja ngono kok kesel lah. Makanya apa meneh orang ngangkluh diunek kayak gitu. Ya, yang bekerja adalah pria, suami, kecuali single parent. Para ibu yang sudah tidak ada suami, Anda akan menjadi single parent. Double tanggung jawab. Tapi engkau laki-laki, makanya sebelum menikah, Anda harus sudah punya pekerjaan dan penghasilan yang pasti. Di sini salah satu syarat laki-laki yang mau menikah harus sudah bekerja. Orang tua saya kaya, nggak bisa. Karena hidupmu nggak mungkin tergantung tuh sama orang tuamu. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Berarti harus mandiri. Tinggalkan orang tua artinya hidup dengan istri. Engkau sudah membangun sebuah rumah tangga. Karena itu engkau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lah kalau suami saya bekerja belum cukup, boleh enggak istri bekerja? Boleh. Tapi harus cara memanage waktu, tugas, tanggung jawab untuk mendidik anakmu, untuk semuanya Anda harus atur sedemikian rupa. Kalau enggak, dua-duanya terus bekerja keras, yang pertama pasti anaknya akan terabaikan. Yang kedua akan saling kelelahan, sehingga hubungan komunikasi tidak baik, capek dan semuanya. Mungkin akan meraih keuangan yang lebih baik, tapi ada bagian yang hilang dari hidup Anda. Hubungan yang mulai tidak harmonis. Kan itu bapak ibu yang punya anak laki-laki, kalau sudah pengen kawin, harus bekerja dulu. Di sini juga begitu, tanya, sudah bekerja belum? Ya baru ngelamar kerjaan papi, jangan. Baru ngelamar, belum diterima kan? Belum. Tunggu sampai kamu bekerja. Kamu sudah bekerja? Sudah papi apa? Serabutan, yang pasti, yang genah. Nanti sudah menikah kan pasti dapat pekerjaan, siapa bilang? Nanti sudah bergumul, masa transisi, penyesuaian satu dengan yang lain, itu membutuhkan konsentrasi, waktu yang tidak gampang. Laki-laki kekuatannya di pikiran, perempuan kekuatannya di perasaan. Gaya pribadi yang berbeda, kemudian harus bersatu, pola asuh yang berbeda. Ini membutuhkan, makanya perlu pendampingan. Sebelum nikah ada konseling pranikah, dan setelah menikah ada konseling pasca nikah. Karena enggak mudah. Perjalanan rumah tangga itu begitu terjal. Ya, kepala yang ketiga artinya berani ambil keputusan. Ini hal yang paling sulit bagi para pria. Karena kami para pria juga tidak diajari oleh orang tua kita.
Kalau disuruh memilih sesuatu, biasanya kita sedang memilih, bapak kadang-kadang tidak setuju. Ayo pilih warna baju yang kesukaanmu. Untuk hari ini, akhir tahun, Natal, saya mau belikan baju, pilih saja. Lalu ada anaknya yang suka baju warna hijau. Ini bapak, saya suka warna ini. Oh dasar, desowi, warna hijau. Oh yang lain saja. Walaupun itu sederhana, itu mengajari anakmu jadi pecundang. Karena tidak diajari untuk mengambil keputusan. Ya kan? Mau liburan. Ayo serahkan, kali ini liburan boleh kalian yang menetapkan. Ayah mau ajak kamu pergi liburan. Wah, Pak, saya itu sudah lama pingin lihat namanya Dufan. Dunia fantasi. Kalau Salatiga kan Dupan. Dunia Pancasila. Dufan, saya pengen Pak. Papanya bilang, tak suruh milih, tapi jangan Dufan, mahal. Loh, tadi katanya suruh milih. Sehingga kalau banyak anak laki-laki jadi pecundang dan tidak berani mengambil keputusan, itu karena tidak pernah diberi contoh. Para gadis mulai lihat, kalau kau sedang ingin akan jatuh cinta kepada seseorang, ciri pria yang sudah mulai dipulihkan. 1, dia pemberani. 2, dia rela berkorban. 3, dia suka punya inisiatif. Ya, pemberani, rela berkorban, dan inisiatif. Laki-laki, kalau Anda tidak rela berkorban, pastikan dirimu akan dikorbankan. Percaya. Kalau Anda sudah menikah, tidak mau berkorban, akan disalibkan sama istrimu. Ya, ini kepala artinya, makanya belajar. Lalu fungsi pria, seorang suami dalam keluarga. 1, sebagai imam. Imam itu adalah pemimpin daripada keluarga untuk hidup takut Tuhan, untuk hidup beribadah kepada Tuhan, memberikan nasihat dengan firman Tuhan, memberikan contoh, suka baca firman, suka berdoa. Kayak Ayub pagi-pagi hari selalu sudah mengorbankan korban persembahan, datang kepada Tuhan. Dia memohonkan ampun dosa buat anak-anaknya. Siapa tahu dia menyangkali Tuhan, menghujat Tuhan. Dan Ayub sedang berfungsi sebagai imam. Yang bangun lebih pagi seharusnya para suami. Doa menjadi imam. Pasukan doa kita kebanyakan wanita. Yang gampang terenyuh, gampang nangis. Padahal seharusnya para pria yang menjadi imam, menjadi contoh teladan dalam beribadah, dalam melakukan firman. Yang kedua, fungsinya sebagai nabi. Nabi itu soundingnya Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Bapak-bapak, para pria, hati-hati kalau ngomong untuk istri dan anak-anakmu. Jangan asal, maaf kata, buka mulut. Mulutmu adalah nabimu. Apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Bisa terjadi buat dirimu maupun bisa terjadi buat istri dan anak-anakmu. Kalau istrimu galak, cerewet, bawel, jangan karena kamu setiap kali ngatakan dasar istri kayak setan. Istrinya jawabnya, aku setan kowe gendruwo. Pasti anaknya tuyul kabeh. Iya kan? Soundingnya Tuhan, penyambung lidah Tuhan harus hati-hati. Perkatakan firman yang bertentangan dengan apa yang sedang kau lihat di counter. Hal-hal yang buruk. Perkatakan lawan dengan perkataan yang baik. Makanya perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Perubahan itu dimulai dari sekarang. Jangan ditunda, jangan terus. Sorry Mas, ada suara ngungung apa ini?
Jelas? Seringkali kita para pria mendoakan istrinya supaya berubah, sementara diri kita tidak berubah. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kalau engkau berubah, maka sekeliling kita akan berubah. Katakan amin. Waktu engkau berubah, begitu melihat pohon di depan rumah yang kemarin kelihatan agak kuning-kuning daunnya, begitu kamu berubah, nampak jauh lebih hijau. Waktu engkau berubah, mendengar perkataan yang sama dari istri yang begitu cerewet, bawel, engkau kemarin mendengar itu telingamu peka dan tidak enak. Tapi waktu engkau berubah, cara meresponnya beda. Karena itu Nabi juga punya kepekaan suara Tuhan. Menemukan visi, misi Tuhan buat keluargamu adalah Nabi. Nabi juga menemukan potensi yang ada dalam diri istri dan anak-anak. Sehingga seorang suami akan sangat memberikan support, dukungan kepada istri, anak. Karena dia menemukan potensi dalam diri istri dan anak-anak. Menguliahkan anak tidak karena balas dendam. Ada para bapak yang dulu kuliah ekonomi gagal, lalu anaknya kuliah harus fakultas ekonomi. Kalau enggak boleh kuliah. Padahal anaknya suka komputer, IT, Fiskom, atau yang lain. Seorang prialah yang seharusnya menemukan potensi, core strength, kemampuan talenta ada dalam diri anak yang dibantu oleh istrinya. Dan menemukan potensi dalam diri istri untuk bisa lebih berkembang. Kalau ada gereja ngundang, Pak, bisa kebaktian kebahanuan rohani enggak Pak di tempat saya? Ya bisa sih, tapi akan jauh lebih bisa kalau Anda undang istri saya, Ibu Moeliana. Oh iya toh Pak, iya. Kalau kebaktian kebahanuan rohani yang akan menggelegar semangat itu istri saya. Saya legowo, karena saya fungsinya sebagai seorang nabi. Saya menemukan potensi dalam istri saya. Saya juru persilahkan, gak saya ambil semua. Kalau itu bukan bagianku dan panggilanku, aku gak akan maksimal. Para pria gak usah takut. Istrimu lebih maju di dalam bidang tertentu. Karena Anda punya potensi, kelebihan yang istrimu juga tidak miliki. Seorang nabi. Yang ketiga, sebagai raja. Raja itu membuat undang-undang sekaligus dia melakukan peraturan yang ada. Seorang raja harus berlaku adil antara istri dan anak. Para suami, sampai pada akhirnya nanti Anda dan saya akan hidup bersama dengan pasanganmu. Karena anak-anak setelah menikah mereka akan punya keluarga sendiri. Ayo pada disayang istrinya. Wah aku karep nyayang pasti lagi mijet-mijet baru ngomong salah paham di seneni kok papi. Itu bagian daripada proses. Ya, kalau ingin menemukan keluarga menjadi ideal, harus tahu posisi Anda dan fungsinya. Raja juga melindungi. Raja juga membuat keluargamu jadi aman. Ada 3 penyebab dalam diri seorang anak yang karena diakibatkan tidak ada figur ayah dalam keluarga. 1, ada banyak anak laki perempuan yang kehilangan daya juang. Takut gagal, tidak pernah berani mencoba karena tidak ada figur ayah. Ayah tidak berfungsi. Yang tidak ada yang gede ke hati nih, oh kamu bisa nak, kamu pasti berhasil. Lah aku udah gagal 5 kali, gak apa-apa, diulang. Pasti Tuhan tolong. Itu membesarkan hatinya. Itu memotivasi. Sehingga anak yang tadinya sudah mau ngelokro, kehilangan daya juang, beranjak, bangkit. Yang kedua, tidak ada figur ayah dalam keluarga, anak akan mengalami krisis identitas LGBT.
Itu penyebab utama sebenarnya, karena krisis identitas, karena tidak ada figur ayah. Ayahnya masih hidup, tapi tidak berfungsi. Sehingga tidak menyadari, aku ki lanang apa wedok. Laura, lanang ora wedok ora. Ya. Makanya hati-hati para pria. Jangan semua diserahkan kepada istrimu. Dah, mama yang atur, aku tak kerja. Anakmu dibimbing. Nanti akan mengalami krisis identitas. Yang ketiga, tidak ada figur ayah. Anak akan kehilangan rasa aman. Dia cari komunitas yang melindungi dia. Anak pang yang di jalanan-jalanan, mereka mabuk, risek, narkoba. Penyebab utamanya karena tidak ada figur ayah. Dia tidak aman, cari perlindungan yang menerima dia. Karena itu, ayo tahun depan saya berharap kita para pria suami akan ngumpul. Ya, satu kali ngobrol. Karena ada banyak hal yang kita tidak tahu. Mesti bagaimana? Tukar kawruh. Supaya anak kita tidak tersesat. Ya. Baik, kebenaran yang kedua. Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dikatakan demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Sorry, dicoba dicek dulu ini. Terganggu saya. Hendak diganti apa mic-nya. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Terjemahan yang lain suka minum minuman keras. Tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini para orang tua, ibu-ibu yang sudah punya mantu, yang punya anak sudah menikah. Hidupmu harus jadi teladan. Contoh, patron, model. Para ahli mengatakan di survei 89% anak dipengaruhi dari apa yang dia lihat. 10% melalui apa yang dia dengar. 1% melalui apa yang Oke. Jadi 89% melalui apa yang dilihat, 10% melalui apa yang didengar, dan 1% melalui yang lain. Jadi yang mendominasi untuk anak bisa meniru, anak bisa mengikuti apa yang orang tua lakukan adalah melalui apa yang dilihat. Ayo sana baca firman, doa. Kalau hanya menyuruh, anak dipengaruhi hanya 10%. Tapi kalau bapak ibu melakukannya sambil memberikan nasihat, maka 99%. Anak akan berhasil mengikuti teladan kita. Katakan amin. Itu tanggung jawab kita kok. Para ibu yang sudah punya anak, anakmu sudah berkeluarga. Jangan kalau anak perempuanmu jangan kasih tahu. Yang paling sulit Anda memberitahu kepada anak perempuanmu untuk hormat pada suamimu jika Anda seorang ibu yang tidak menghargai suaminya. NATO, no action talk only. Jargoni, iso ngajar gak iso nglakoni. Harus belajar. Apakah papi sudah jauh lebih baik? Oh belum. Dalam proses.
Masih kadang gagal, hal-hal yang saya hati-hati, tak eling-eling, kadang-kadang sudah lali, saya melanggar lagi, saya melakukan, mengecewakan Mama Moi. Tapi saya tidak mau menyerah. Kasih contoh, supaya anak-anak perempuanmu itu menghargai suami. Maaf kalau kamu menikah dengan seorang suami, laki-laki yang mungkin tidak lebih kaya dari Anda. Kalau itu sudah keputusan, Anda harus terima dia apa adanya. Setelah menikah diungkit-ungkit. Kowe nggo apa toh? Makanya sebelum ambil keputusan, buka telinga, buka mata. Jangan cinta buta. Karena ini penting, menentukan kamu dalam keluargamu akan jadi seperti apa. Ayat yang kelima dikatakan, dan hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Tuh, mereka katanya ada ajaran yang mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi kalau sama suami, masa ampun, semua nama binatang disebut kalau marah. Ngusir suami dari rumah dan sebagainya. Ya hati-hati ya. Kalau sedang marah jaga omongan. Laki-laki itu kebutuhannya adalah salah satunya harus dihormati, dihargai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Laki-laki kalau sudah kehilangan harga diri, maka akan melakukan apa saja demi menunjukkan bahwa dia sedang menjadi pribadi yang stres. Karena dirinya sudah tidak dihargai dan diinjak-injak. Makanya kalau beda suku pas lagi terjadi pertengkaran, jangan sebut-sebut suku dasar Jawa lu. Lelet. Lelar-leler. Lihat dulu yang milih dia siapa? Dasar Cina lu. Enggak boleh. Kalau sudah mengambil keputusan, ini harus jadi komitmen Anda. Ya. Posisi istri dalam keluarga. Posisi istri adalah dalam keluarga sebagai leher. Leher itu menopang kepala. Kepala itu suami. Suami itu ibarat atap rumah, istri adalah tiang penyangganya. Coba sekarang ibu-ibu bapak pegang lehernya dengan dua tangan. Pegang yang kenceng. Kemudian coba bapak ibu, saudara-saudara juga pegang. Saudara-saudara supaya belajar. Ayo kamu pegang lehermu dulu. Lalu coba tengok ke kanan. Pegang kuat, bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Benar enggak? Enggak bisa. Karena kepala ini sangat dipengaruhi oleh leher. Sebenarnya yang mengambil keputusan apapun dalam keluarga itu suami. Tapi akan sangat dipengaruhi oleh istri. Makanya segala sesuatu yang mau diputuskan diskusi. Oh sudah diskusi, sudah iya saja. Kadang-kadang begitu diputuskan masih diprotes. Maka suami itu sangat dipengaruhi siapa yang menjadi istri baginya. Dia sukses atau gagal itu sangat dipengaruhi siapa yang menjadi istrinya. Karena leher, kepala ini tidak bisa nengok kemana kalau lehernya kaku. Yang kedua harus lentur, fleksibel dan tidak boleh kaku. Semua kita pernah mengalami leher tengeng. Pernah ya? Tengeng itu gak bisa nengok. Karena lehernya sakit. Kepalamu bisa nengok. Kalau mau nengok ke kanan pasti sama badannya. Betul? Ya. Kalau mau nengok ke kiri juga begitu. Kalau istri saben dino kaku, hawanya nesu sama suami. Suamimu ra iso apa-apa. Serba salah.
Gak bisa gerak, gak bisa maju, gak bisa berkembang. Harus lentur. Mau nengok kanan, kiri, bisa. Artinya suamimu akan diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada, menyampaikan tentang idenya dan mengeksekusi dan sebagainya. Itu membutuhkan topangan dari seorang istri yang adalah posisinya leher. Yang ketiga, leher itu tidak boleh lelah, terus tetap tegak karena istri itu disebut penolong. Dalam artian bahwa ya kalau pas sedang ada dalam kesulitan, Anda tetap menopang. Kalau suamimu sedang ada dalam masalah pekerjaan, Anda tetap menopang. Kalau kepalanya jenengan mumet, apa lehernya ngomong ini, wes diseleksi dasmu, aku kesel kok gitu. Maaf, bener? Enggak kan? Tetap di sini kan? Itu maksudnya. Dalam kondisi pusing, dalam kondisi apapun, migrain, tetap leher menopang. Sekarang fungsi peran istri dalam keluarga. Sebagai penolong dalam banyak hal. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu, lebih kuat mana, yang ditolong atau yang menolong? Yang ditolong atau yang menolong lebih kuat mana? Kok orang semangat ki wedi mesti. Tanggung jawab lebih berat ki. Ya jelas lebih kuat yang menolong, betul? Istri kan disebut penolong. Wanita itu multitasking. Bisa melakukan sekaligus 2 sampai 3 pekerjaan. Goreng tempe, nyambi nyetrika, nyuapi anake. Tapi hati-hati pas nyetrika jangan nerima telepon keliru nanti kenyos. Laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, selesai baru mengerjakan yang lain. Laki-laki itu kalau sudah konsentrasi, pendengarannya agak berkurang. Kalau sedang baca koran atau nonton TV atau YouTube, itu biasanya pendengarannya agak berkurang. Makanya banyak istri yang mengeluh. Suami saya itu enggak perhatian, dipanggil 3 kali baru nengok. Suaminya juga ngomong, Pak, saya juga heran. Istri saya itu kalau manggil saya kok bentak-bentak. Istrinya protes, karena kamu sudah saya panggil untuk yang ketiga kali. Yang pertama kali saya panggil dengan pelan, Pak, orang nengok. Papa, orang krungu, Pak. Nyeluk kok bengok-bengok bentak-bentak. Lah iki wis ping 3. Jadi ibu-ibu kalau manggil suamimu, kalau lagi nonton, lagi apa, didekati kalau dijawil. Pa. Ya, ngerti ya? Oh mulane kok aku ki jarine bentak-bentak. Sementara saya sebenarnya sudah 3 kali karena tidak dengar, jengkel kan. Itu pria. Jadi harus dimengerti itu. Laki-laki suamimu nggak bisa mengerjakan lebih banyak seperti yang Anda lakukan. Istri juga fungsinya menjadi motivator, inspirator, menginspirasi, memberikan ide, gagasan kepada suamimu. Waktu suamimu sedang merancangkan sesuatu untuk mulai usaha yang baru atau ingin mengembangkan usaha. Wanita itu punya hikmat. Karena wanita disebut penolong, itu sama dengan Roh Kudus yang akan menolong kita. Katakan amin. Para suami jangan sepelekan istrimu. Itu bisa memberikan ide yang menginspirasi, yang sampean sudah kentean ide gagasan. Yang ketiga, fungsinya sebagai motivator. Kalau suamimu sedang alami bangkrut, jangan diunek-unek, tambah stres. Karena dia sudah kehilangan harga diri. Orang laki itu begitu gagal, kehilangan harga diri. Sudah begitu dia unek-unek, diseneni, wah segala macam. Itu akan semakin stres. Anda seharusnya jadi motivator. Yuk Pak, kita berdoa. Ini bagian dari ujian yang Tuhan beri kepada kita. Bisa jadi ada kesalahan yang Papa lakukan dan saya. Tapi kita sepakat,
Kalau berdua sepakat meminta apapun kepada Bapa dalam nama Yesus, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu jauh lebih menginspirasi, jauh lebih memotivasi suami. Jangan kayak gitu aja, nggak bisa. Memang kamu itu orang yang nggak punya keberuntungan, sial. Berapapun uang modal masuk, nggak pernah berhasil. Sering kan? Hati-hati. Ini yang harus para istri beritahukan kepada suami. Kuatkan, teguhkan. Amsal 12 ayat 4, hati istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Istri tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang. Lihat, kalau istri yang cakap membuat mahkota, menjadikan mahkota buat suaminya. Dilewati saja Amsal 31 ayat 10 sampai 12 nanti dibaca di rumah. Yang bagian terakhir, peran anak dalam keluarga. Titus 2 ayat 6 dikatakan bahwa demikian juga orang muda karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini bagian daripada anak-anak. Mau bahagia, panjang umur, hormati ayah dan ibumu. Kalau berkata-kata dengan orang tua, pilih kata-kata yang sopan, intonasi yang baik, supaya tidak melukai hati orang tua. Sejelek apapun orang tuamu, dia adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan Anda dan membesarkan Anda. Ada banyak kekurangan orang tua, tapi anak-anak tidak boleh berani dan kurang ajar dengan orang tua. Maka keluarga ideal akan dirasakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menguraikan firman, tapi Engkau akan meneguhkan, Roh Kudus akan menolong, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga kami memahami masing-masing posisi, fungsi dalam keluarga, suami kepala, istri adalah leher, anak-anak bagian dari keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ayo bersyukur. Dan firman akan semakin diteguhkan lewat perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Mama Moi pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan pagi ini jelas untuk kita semuanya. Impact berdampak dimulai dari keluarga inti. Suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Lewat perjamuan kudus yang sebentar kita makan dan minum, kita mau meyakini bulan Desember ini setiap pribadi, setiap keluarga akan mengalami hidup yang berdampak. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita langsung mau praktek firman Tuhan. Mohon maaf bagi yang datang sendirian, tapi yang datang dengan pasangannya, suami istri. Bapak-bapak, hari ini layani istrimu.
Sebentar kita akan makan, minum perjamuan kudus, dan ikuti apa yang saya mau sampaikan untuk bapak-bapak dan para istri. Mari angkat bersama-sama tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Yang percaya katakan amin. Kami mempercayai roti ini lambang tubuhmu yang diserahkan agar kami mengalami kesembuhan. Roh kami sembuh, jiwa kami disembuhkan, tubuh kami yang sakit juga disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami makan, kami percaya kuasa dari roti ini akan terjadi buat kehidupan kami. Kesembuhan dalam segala hal, perekonomian, kebangkitan, dan segala hal kebahagiaan akan menyertai kami. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak Gembala kami sudah sampaikan pesan Tuhan untuk kami tentang keluarga yang berdampak karena tahu posisi dan fungsi. Kami mau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang khusus para suami, Anda tidak makan untuk diri Anda sendiri. Layani pasanganmu. Berikan roti ini kepada pasanganmu ketika pasanganmu ada di tempat. Silakan. Silakan para suami terlebih dahulu bisa lakukan ini. Layani istrimu dan berdoalah istrimu disembuhkan, istrimu dipulihkan, istrimu mengalami betul-betul terobosan dalam hidupnya. Dan sekarang para istri seperti ketentuan Tuhan, layani suamimu. Berikan roti itu untuk hidupnya. Anda penolong jauh lebih kuat daripada yang ditolong. Dan fungsi ini Tuhan berikan untuk para istri. Sekarang jemaat Tuhan yang hadir tanpa pasangan, sekali lagi angkat roti lebih tinggi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, roti yang menjadi lambang tubuh Yesus memulihkanmu, menyembuhkanmu, memberkatimu. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur dan angkat lebih tinggi di atas kepala. Anak-anak menghormati orang tuanya, maka umur panjang dan bahagia akan menyertai hidup kita. Terima kasih kami masuk dalam anugerah Tuhan di bulan Desember 2022. Dan terakhir di gereja ini untuk kami mengikuti perjamuan kudus. Kami tahu sesuai firman Tuhan, anggur ini adalah lambang darah Yesus Kristus. Darah yang menyucikan. Darah perjanjian baru yang memeteraikan kami. Sehingga semua kutuk karena ketidaktaatan dibebaskan dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Dan kami terima roh kebangkitan. Kami terima roh kebangkitan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus.
kasih. Sekarang katakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima kebangkitan. Saya terima kemenangan. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Dan nanti tim doorkeeper akan mengangkat semua bekas dari perjamuan kudus. Nah, hari ini kita bersama-sama akan berdoa di minggu yang pertama untuk persembahan dan perpuluhan. Silahkan Bapak Ibu yang siap untuk mengembalikan milik Tuhan yang menjadi bagian Tuhan seperti ketentuan dari firman-Nya. Silakan mari angkat di hadapan Tuhan bersama-sama 1/10 yang menjadi bagian milik Tuhan. Mari angkat bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam ketaatan kepadamu, engkau sudah mempercayakan harta milikmu kepada kami untuk kami kelola. Dan ada ketentuanmu 10% dari semua berkat yang engkau percayakan adalah milikmu. 90% yang kami kelola. Ada bagian roti untuk dinikmati. Ada bagian benih untuk ditabur. Dan ada bagian yang lain untuk berbagi. Karena itu di dalam nama Yesus terimalah milikmu Tuhan. Dalam ketaatan kepadamu. Karena kami percaya ketaatan selalu mendatangkan berkat atas kami. Beri kepada kami kesempatan untuk dipercaya berkat lebih banyak lagi. Dalam ketaatan kami mengembalikan milikmu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sehingga keuangan ini dikelola oleh Gereja GKI Keluarga Kerajaan. Bagian milik Tuhan yang kami mesti kembalikan ke sinode. Dalam ketaatan juga kami kembalikan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Sekarang turunkan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Nanti dapat dimasukkan di kotak yang sudah tersedia. Sekarang persembahan baik lewat amplop maupun transfer atau lewat segala media yang disediakan, angkat bersama di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita dan kerelaan, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, kami berikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, pemeliharaanmu atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan pengucapan syukur kita berkata amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Anda bisa kembalikan amplop-amplop yang ada pulang dari gereja di depan pintu yang disediakan. Hari ini seperti minggu lalu disampaikan, selepas dari ibadah di depan pintu masing-masing, doorkeeper akan siap membagi amplop Natal buat setiap pribadi maupun keluarga. Seperti sudah disampaikan minggu lalu, semua amplop persembahan Natal 2022 akan dialokasikan untuk pelunasan mixer gereja. 230 juta rupiah yang dibutuhkan untuk pelunasan mixer gereja. Dan bendahara gereja melaporkan sampai minggu lalu sudah terkumpul 23.450.000 rupiah. Artinya kesepakatan kita bersama bahwa persembahan Natal untuk 2022 dialokasikan untuk pelunasan dibutuhkan 260.550.000 rupiah.
Berilah dengan kerelaan hati, berilah dengan sukacita sebagai wujud kebersamaan menjadi bagian daripada gereja GKI Keluarga Kerajaan. Tidak ada kata yang tidak bisa waktu kita sengkuyung bersama-sama. Kalau 1-2 orang mungkin terlalu berat. Tapi ketika kita bersama-sama 400-an kurang lebih jemaat yang ada. Saya dengan Papa Joe optimis, yakin. Kerinduan tim Departemen Keuangan Murah Hati untuk kita bebas dari hutang mixer. Tuhan akan memberkati kita semuanya untuk mewujudkannya. Yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Dan hari ini juga diumumkan kita bersyukur pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Gereja GKI Keluarga Kerajaan bersama gereja-gereja yang lain juga akan ikut memeriahkan parade Natal Salatiga. Kalau tetangga kita kota Solo, yang sudah ke Solo hari-hari ini tahu persis, kota Solo, balai kota, Jalan Jenderal Sudirman dihiasi dengan semua pernak-pernik Natal, ya. Dan Solo menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan kita di Salatiga sebagai bagian daripada gereja yang ada di bawah BKGS, akan ikut bersama-sama dalam parade Natal. Dari ketua koordinator menyampaikan masih dibutuhkan 12 bapak-bapak atau pria. Tolong yang merasa bapak-bapak atau pria mengangkat tangannya. Oke, saya tahu dari daftar yang ada cukup banyak ya jumlahnya. Karena itu hari ini juga diumumkan dibutuhkan 12 bapak-bapak atau pria yang akan bertugas untuk mengangkat panji-panji, banner kata-kata berkat untuk kota Salatiga. Karena bagaimanapun kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Ya, karena itu segera mendaftarkan kepada Pak J sesudah ibadah. Saya percaya sebagai Ibu Gembala karena semuanya menjadi bagian, menyediakan waktu kurang lebih 2-3 jam untuk kita bisa berpartisipasi dalam Christmas Parade, ya, atau parade Natal di kota kita. Oke, hari ini kita juga berbahagia karena ada 2 anak kita yang dalam minggu kemarin menyelesaikan tugasnya dalam kuliah dan sudah wisuda sebagai sarjana. Saya panggil Elvina Adriela Santoso, sekarang sarjana desain, ya. Wow, sayang. Yang kedua Vega Rista, sekarang menjadi sarjana ilmu komunikasi. Dengan cepat maju ke depan, Bapak Gembala akan mewakili seluruh jemaat memberikan kenang-kenangan untuk mereka. Ya, silakan maju dengan cepat. Dan sudah disiapkan. Ya. Hari ini yang jadi sarjana lagi main drum, ya. Oke. Wow, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan, kita ikut berbangga. Dan kiranya akan terus menyusul sarjana-sarjana yang lain di gereja kita. Oke, mari. Ya. Vega Rista, sarjana ilmu komunikasi. Silahkan Bapak Gembala, langsung serahkan. Oh, kepada Elvina Adriela Santoso, sarjana desain sains. Ya, oke. Dan Vega Rista, sarjana ilmu komunikasi. Kita beri tepuk tangan, Tuhan memberkati. Para orang tua yang hadir kami ikut bangga dan keluarga kerajaan ikut berbahagia untuk hari ini. Tepuk tangan buat anak-anak kita, sukses dalam selanjutnya bekerja dan meraih mimpi-mimpinya. Dan terakhir hari ini 4 mahasiswa KPK UKSW akan kita lepas
mereka selesai dengan tugas praktek lapangan dengan cepat. Empat-empatnya akan ada di depan. Silahkan. Bapak Gembala akan langsung serahkan dan saya akan meminta ketua, mari boleh maju ke depan. Ketua tim, Saudara AB, oke, untuk menyampaikan satu patah dua patah kata. Mari Bapak Gembala. Oke, boleh ada mic? Silahkan. Selamat pagi jemaat JKIKK, kami dari 4 mahasiswa dari UKSW mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan belajar kami. Mohon maaf bila kami ada kesalahan atau kurang-kurang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berempat, makasih banyak. Oke, silakan Bapak Gembala. Mewakili seluruh jemaat yang ada, sebagai gembala, Bapak Ibu Gembala dan juga semua kita sudah banyak dibantu beberapa waktu ini. Dan apapun yang kalian dapatkan, kalian bisa jadikan tambahan bekal buat kehidupan kalian di masa depan. Apa yang kalian sudah bantu kepada kami juga berterima kasih. Tuhan berkati. Ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka berempat. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Tuhan memberkati, sukses untuk kalian ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya mari. Adakah yang berulang tahun di minggu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang berulang tahun di minggu ini. Silakan berdiri yang ulang tahun. Izinkan kami juga merayakan, mengucapkan ulang tahun. Mari boleh berdiri yang ulang tahun. Ulang tahun pernikahan juga ada di atas satu. Ulang tahun pernikahan juga. Oke, tidak ada ya? Oke, padahal beberapa cukup banyak ya. Oke, baik. Kita akan doakan yang ulang tahun juga hari ini. Ada yang di atas yang berulang tahun. Diberkati dengan umur panjang Pak Yanuar Joko. Diberkati dengan kesehatan, diberkati untuk posisi dan fungsi sebagai kepala dalam rumah tangga. Diberkati tangan yang bekerja, dibuat menjadi berhasil. Sehingga apapun yang disentuh akan mendatangkan berkat atas Pak Joko di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Pak Onesimus dan diberkati keluarganya. Diberkati semua yang ulang tahun pernikahan, diberkati juga yang ulang tahun pribadi, agar betul-betul berkat Tuhan turun ke atas kami semuanya. Dalam nama Yesus, semua yang memberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri. Salami orang di kanan kirimu dengan katakan bersama-sama, impact. Berdampak, memberi dampak dan diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bapak Gembala akan memberkati kita. Yang di atas diberkati. Lambaikan tangan Anda, diberkati. Oke, minggu depan isi bangku atas dengan kehadiranmu. Oke, yang di bawah juga diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati. Damai sejahtera, sukacita Natal akan mewarnai setiap keluarga pada tahun ini. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Sukacita jadi bagian kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapak Gembala mengakhiri dengan doa. Mari kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih rangkaian ibadah yang ada kami sudah laluinya.
bersama kami menikmati akan fellowship yang indah di antara kami, Bapak Ibu, keluarga kerajaan, bahkan kehadiran Roh Kudus menjamah setiap pribadi, melawat semua kami. Kami bersyukur menerima akan anugerah yang luar biasa. Berkat secara komplit Tuhan curahkan buat kami, sepanjang bulan Desember ini akan hidup kami beri dampak, dimulai dari komunitas gereja terkecil yaitu keluarga kami, sehingga akan memberi dampak secara luas kepada komunitas gereja dan kepada masyarakat Kota Salatiga, bahkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, penyertaan Tuhan akan selalu nyata di sepanjang minggu ini. Dan segala sesuatu ya dalam persiapan untuk parade Natal, untuk yang lainnya, kami yakin semua kami diberikan kerjasama yang indah. Bahkan yang kurang sehat, hari-hari ini sakit, Tuhan jamah, dan oleh bilur-bilur Yesus kami semua disembuhkan. Jauhkan dari pandemi, hanya sekarang endemi saja yang tidak membahayakan kami. Semua sudah mengalami kebebasan, kemenangan yang luar biasa. Keluarga kami dipulihkan, harmonis, diberkati, dan setia melayani Tuhan. Ulang bersama, anugerah dari Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati dan bersyukur, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dalam Sunday Service Gereja hari ini bersama saya Yohanes Mambrisau. Tidak terasa ini adalah bulan terakhir di tahun ini. Dengan tema bulan ini Impact, mari kita tutup tahun ini dengan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Keluarga kerajaan, kelompok Sel My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dalam My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan dalam kelompok sel yang ada, karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Radio Suara Keluarga Kerajaan berkata pembatas bagi segala bangsa, hadir untuk menemani keluarga kerajaan dimanapun kalian berada. Mari dengarkan dan ikuti setiap segmen menarik yang akan selalu menemani keluarga kerajaan setiap hari Senin hingga Kamis. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia, yaitu Warrior Kids dan Kingdom Generation sebagai berikut. Warrior Kids adalah komunitas bagi anak yang berada di umur 0 sampai 12 tahun. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Kingdom Generation adalah komunitas bagi remaja yang berada di umur 12 tahun ke atas. Mari hadir dalam ibadah Kingdom Generation setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di gereja. Mari bangkit semangat muda Gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam Impact.